warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Herman dari Inspektorat Kabupaten Aceh Besar. Insyaallah hari ini akan memberikan materi penyuluhan tentang anti korupsi. Mari kita simak bersama-sama video berikut ini. Ini adalah gambaran Indonesia. Negeri yang dijuluki gemah ripah loh jinawi, tongkat kayu jadi tanaman, zamrud khatulistiwa, atau banyak yang lainnya istilah-istilah yang ditabalkan ke negeri kita yang kita cintai ini. Negeri besar dengan hasil yang melimpah, baik dari hasil alamnya, hasil tambang, di darat maupun di lautan. Tapi kondisi hari ini, alam kita tidak dikelola oleh aparatur negeri yang amanah. Dan masyarakat kita dinamabukkan dengan pujian-pujian sebagai negara dan yang punya kekayaan alam melimpah. Tetapi hampir hari ini kita lihat hampir semua tambang-tambang dikuasai oleh asing. Kemudian katanya negara kita negara agraris, tapi hari ini kita lihat untuk pangan saja masih impor. Jadi sebenarnya apa penyebab dari semua ini? Kita lihat, ini anak-anak yang usia sekolah, seharusnya mereka duduk di bangku sekolah, tapi pada hari ini mereka memikul beban berat menjadi pemulung di jalanan. Jadi kita lihat ibu dan anak balita yang seharusnya anak balita ini mendapat asupan gizi yang cukup, serta mereka juga harus tinggal di tempat yang layak. Tapi inilah yang kita lihat pada hari ini. Apakah semua karena pengaruh korupsi? Jawabannya iya. Karena dampak korupsi ini sangat besar. Ya. Kalau kita berbicara mengenai pengertian korupsi, itu banyak istilahnya. Jadi apapun pengertian dari korupsi itu, dampaknya itu sungguh sangat luar biasa. Misalnya kita lihat dampak terhadap ekonomi, itu menurunnya produktivitas, lesunya pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya. Kemudian di bidang sosial dan kemiskinan, luar biasa pengaruhnya. Kemudian di bidang birokrasi pemerintahan, kemudian di bidang politik dan demokrasi, di bidang penegakan hukum, di bidang pertahanan dan keamanan, dan juga dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan. Jadi sungguh besar efek dari korupsi ini. Lalu apakah negara tidak memperdulikan terhadap kondisi seperti ini? Sudah sangat banyak aturan-aturan, undang-undang yang mengatur tentang korupsi ini, tentang pemberantasan korupsi. Namun apa yang kita lihat, korupsi masih merajalela. Jadi apa strategi dan rencana aksi untuk memberantas korupsi? Jadi di sini ada 3 strategi, yaitu strategi represif. Strategi represif ini KPK itu menyeret koruptor ke meja hijau, kemudian nanti
ada penuntutan dari jaksa, kemudian ada putusannya, kemudian ada strategi perbaikan sistem, kemudian ada edukasi dan kampanye. Kita lihat seperti ini. Apa ekspresi dari wajah koruptor kita di Indonesia dengan yang di luar negeri? Kita bisa lihat langsung, sungguh miris rasanya dengan melihat kondisi negeri kita seperti ini. Kemudian kalau segi dari strategi represif tadi, itu tidak ada efek jera bagi para koruptor. Karena mengapa? Kita lihat di sini kerugian negara PS hukuman koruptor. Itu sangat jauh sekali. Jadi dari nilai temuan sekian, kemudian di tuntutan jaksa itu semakin menurun, kemudian di putusan pengadilan juga semakin menurun. Artinya koruptor sekarang diuntungkan dengan kondisi hukum kita seperti ini. Jadi siapa yang menanggung kerugian ini akibat koruptor ini? Itulah kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi dalam hal ini saya lebih menitik beratkan untuk strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi itu dimulai sejak dini. Dari jenjang anak usia dini sudah kita bekali, kemudian dari SD, SMP, SMA, itu sudah kita bekali dengan semangat anti korupsi. Jadi mulailah kita tanamkan nilai-nilai anti korupsi terhadap anak-anak kita, karena untuk mengharapkan mereka-mereka yang sudah terlibat di dalam birokrasi untuk memperbaiki diri itu mungkin agak sulit. Tetapi kalau nilai-nilai ini sudah kita tanamkan sejak dini, insya Allah harapan kita ke depan, anak-anak kita, generasi kita itu akan menjadi orang-orang yang amanah. Apapun teorinya, intinya itu adalah keserakahan dan kesempatan. Serakah itu muncul dari diri kita, kesempatan itu dari sistem. Jadi kalau kita sudah kita bekali anak-anak kita sejak dini tentang nilai-nilai yang harus mereka miliki, insya Allah tidak akan serakah. Dan kesempatan itu berasal dari sistem, karena sistem ini bisa kita buat, kita atur. Ini ada 30 delik tindak pidana korupsi yang nantinya akan dikelompokkan menjadi 7. Jadi dengan bekal seperti ini, kelak mereka jadi anggota dewan, kelak mereka jadi bupati, kelak mereka jadi gubernur, mereka sudah punya pemahaman. Jadi korupsi tidak hanya disebutkan mengorupsi negara, tetapi menerima ini hakim menerima suap juga korupsi, pemborong berbuat curang juga termasuk delik korupsi, saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. Ya. Jadi ini adalah dari 30 tadi bisa kita kelompokkan menjadi hanya 7 kelompok. Merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, berbuat curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Bagaimana disebut gratifikasi? Uang pelicin, atau pemerasan, dan suap. Jadi ini merupakan korupsi. Lalu bagaimana upaya kita untuk mencegah dan menentang korupsi ini? Yaitu melalui
perbaikan sistem, menegakkan kembali etika-etika profesi dan tata tertib lembaga dengan memberikan sanksi secara tegas. Kemudian melalui edukasi dan atau kampanye. Jadi ini dari awal kita terapkan di proses pendidikan, baik itu di pendidikan formal maupun informal atau non formal, dari jenjang SD sampai perguruan tinggi. Kemudian satu lagi penindakan. Jadi harus ada efek jera kepada para pelaku. Jangan lagi nanti pelaku memakai prinsip benefit. Jadi kalau kita korupsi sekian, dihukum hanya setahun, berarti nanti kita diuntungkan sekian. Jadi ini harus ada efek jera. Kita merasa malu melihat kenapa sih contohnya harus orang itu Selandia Baru. Padahal negeri kita yang dikenal dengan negeri agamis, religius. Jadi ini contoh rule mood negara yang anti korupsi, Selandia Baru, Denmark. Demikian sekilas tentang korupsi dan upaya-upaya pencegahannya, sehingga tujuan akhir yang kita harapkan Indonesia tanpa korupsi akan berjaya. Dan itu sesuai dengan amanat undang-undang untuk mensejahterakan semua bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih.